Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan dan kemudian mengakhirinya, dan sekarang ada di pertengahan bulan Syawal. Bahkan kita sudah masuk tanggal 17 ini kalau nggak salah ya, dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan sakinah. Menurut Imam At-Tabari, as-sakinah hiya at-tuma'ninah. Sakinah itu tumakninah. Sakinah itu tenang. Sudah pernah kita bahas ini antara sakinah dan tumakninah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi surat Al-Baqarah ayat 35, ketika Allah Subhanahu wa taala
memberi perintah kepada Nabi Adam saat masih di surga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sakinah ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata kepada Nabi Adam dan juga kepada istri beliau Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, juga istrimu, al jannah, di surga. Uskun artinya barangkali di dalam terjemah itu adalah tinggallah, dalam pengertian ojo kupu, tenang nang kene, tenang. Uskun, karena kata sakinah itu kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, bahwa kata sakinah itu ya, kenapa dipakai di dalam ayat ini ya, karena arti asalnya adalah lazimul iqamah, perintahnya adalah lazimil iqamah, tetap tinggal. Wattakhidha maskanan, dan jadikan dia tempat yang tenang, tempat tinggal. Maskan itu tempat tinggal. Di pondok itu ada gubuk-gubuk, di sebagian pondok itu untuk tempat menginapnya wali santri, itu disebut maskan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa disebut maskan? Kenapa perintahnya uskun anta? Karena maskan itu mahallus sukun. Sukun niku napa? Sukun niku mandek. Ya. Harokat nek sukun niku ya itu jadi mandek. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu di dalam bahasa Arab, alat yang dipakai untuk menyembelih itu disebut dengan sikinun. Napa? Sikin. Kata Imam Al-Qurtubi, was-sikini ma'rufun summiya bihi li'annahu yuskinu harakatal mazbuh. Pisau itu disebut sikin ya. Dalam bahasa Arab pisau itu disebut sikin karena kalau menyembelih dengan sikin, dengan pisau, itu dapat yuskinu harakatal mazbuh, itu dapat mendiamkan, menenangkan gerakannya hewan yang disembelih. Coba sampean sembelih kayak geraji misalnya, utawa mboten sikin, yes, apa misalnya irisan kayu misalnya, nek apa nek pas sing dipakai itu tidak tajam, tidak disebut sikin, ya itu akan membuat hewan yang disembelih itu meronta. Jadi
Bahasa Arab niku ngoten. Kalau dia akar katanya sama, nanti kita akan ketemu beberapa kosakata dengan akar kata yang sama dan memiliki kemiripan makna. Jadi lading niku disebut sikin karena kalau dipakai menyembelih, apalagi memang sudah ditajamkan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, innallaha kataba ala nafsihil ihsan, katabal ihsan ala nafsi. Allah itu sudah mewajibkan dirinya sendiri ya untuk melakukan, mengerjakan semua hal itu yang paling baik, sempurna. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalian diperintah fa idza zabahtum fa ahsinuz dzibhah. Oleh karena itu kalau kamu itu menyembelih, maka nyembelih itu yang harus yang baik ya. Bagaimana caranya yang baik itu? Maka tajamkan pisaumu ya itu tadi, supaya menghindari gerakan berlebihan dari hewan yang akan disembelih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nanti itu secara ilmiah sudah diketahui ya. Secara ilmiah itu sudah diketahui. Nek hewan niku gupuh, meronta, gindrang sebelum disembelih, maka itu nanti akan membuat jalur peredaran darahnya itu menjadi kaku ya, tidak rileks. Karena itu kalau disembelih dalam keadaan seperti itu, nanti darahnya tidak akan bisa keluar semua, tidak akan bisa keluar semua. Nah, di antara dampaknya tentu saja adalah ya akan berbeda rasanya, rasa dagingnya ya. Jadi itu sudah diteliti secara ilmiah saat ini ya. Maka itu disebut sikin tadi itu. Nabi Adam diperintah uskun anta, diamlah kamu di sini, tinggallah di sini, tenanglah di sini, itu satu akar kata dengan sikin. Dan karena itu pula dalam bahasa Arab, orang yang tidak punya harta, gak duwe bondo, ya, sepeda gak duwe, duit gak duwe, ya, napa jenenge, bekakas gak duwe, misale kulkas gak duwe, sembarang gak duwe, atau ya memang tergolong tidak mampu. Apa namanya? Wong ngono niku istilahnya apa? Miskin. Miskin. Akar katanya sama. Sakanun, miskin. Kenapa? Orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya bondo, orang nggak punya perabot, nggak punya macam-macam, itu disebut miskin. Liqillati tasarrufihi wa harakatihi. Soale wong miskin iku biasane gak kakean tingkah, gak kakean karep, anteng. Cak Matris duwe dhuwit 3 juta, pikirane mlaku-mlaku. Duwe dhuwit 10 juta, rada ado mlaku-mlakune. Duwe dhuwit maneh ndukure maneh, tambah ado maneh. Gopo iki diapakno dhuwit. Kenapa disebut orang yang tidak punya harta atau barangkali tidak punya kekayaan disebut miskin? Soalnya kapatin duwe karep. Ya apa? Umpama duwe karep akeh gak iso lapo-lapo. Kate metu gak duwe sepeda ya gak iso metu.
Itu kenapa kok disebut miskin? Ini namanya ini ya, analisa lughawi atau dalam bahasa lainnya analisa semantik. Jadi dari bahasa Arab itu kemudian muncul istilah. Ada sikin, ada miskin. Ya. Ya, miskin. Disebut miskin itu berarti encene gak iso kakean pola, gak iso wis meneng ae. Gitu ya. Itu miskin. Perahu yang kiri kanannya ada penyeimbangnya, napa jenenge? Napa? Bukan, jukung. Bahasa Arabnya bahasa Indonesia itu tak cadik atau jukung. Itu disebut dalam bahasa Arab sukanus safinah. Ya. Dalam bahasa Arab ya bagian yang bisa membuat perahu itu anteng, tenang di tengah napa jenenge terpaan ombak, bahasa Indonesianya jukung atau cadik, itu bahasa Arabnya sukanus safinah. Ya. Kenapa disebut sukanus safinah? Li'annahu yuskinuhu 'indal ittirab. Karena itu bisa membuat perahu itu anteng ketika diterpa ombak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kenapa disebut dengan sakinah. Jadi sakinah itu karena itu oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau di surat Al-Fatah ayat 4 itu disebut dengan tumakninah gitu ya, anteng. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada bagian yang juga menarik. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dialah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, berarti wong niku uripe anteng, gak gampang kupuh dan sebagainya. Itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena huwallazi anzala sakinah. Kadang wong kepingin nganteng-nganteng nawai dhewe gak iso, tetep kupuh. Kenapa? Karena anteng itu, sakinah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, maka barulah yang masuk tahap yang berikutnya, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Kalau sudah diberikan oleh Allah ketenangan, barulah bertambah iman itu, ya, bertambahlah iman mereka bersama iman mereka yang lain. Artinya iman itu iso tambah nggal titik, iso tambah wingi imane kelas 1 sakniki kelas 2, nek kelas 2 niku luwih gede misalnya nggih, dan seterusnya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan ayat ini, terkait dengan ayat keempat dari surat Al-Fatah itu berkata, innallaha jalla sana'uhu ba'atsa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi syahadatin an la ilaha illallah. Sak temene kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu misi utama, yaitu agar orang mau bersaksi, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sing pertama niku dhisik
syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wong tadi saksi niku wong ngerti urusan apa mboten? Nang pengadilan lho wong disebut digawe saksi niku wong ngerti napa wong karo apa-apa? Ngerti. Apakah itu saksi langsung, saksi peristiwa, ya, maupun dia saksi ahli. Jadi kalimatnya itu jelas, bukan supaya orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi supaya orang bersaksi, bersyahadat. Dalam bahasa Arab syahadat itu artinya menyaksikan. Ya, karena itu di dalam surat Al-Baqarah 185, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa menyaksikan. Nah, kalimatnya itu bukan melihat. Bukan faman ro'a minkumus syahra. Nek faman ro'a minkumus syahra engko ndeloke nyaksenine nggawe moto tok, nggawe mripat tok. Padahal sekarang ilmunya sudah berkembang, ya, mengetahui awal bulan ternyata tidak hanya dengan mata tapi juga dengan ilmu. Kenapa Allah menggunakan kalimat faman syahida minkumus syahra? Ya, dalam bahasa persidangan saksi niku enten saksi mata, enten saksi ahli. Kan gitu ya. Saksi mata bisa jadi kesaksiannya nanti kalah dengan saksi ahli. Karena yang dilihat oleh mata itu ketika diproses di dalam apa? Otak manusia, akal manusia niku kok pernyataannya bisa tidak sesuai sesungguhnya dengan apa kenyataan yang hakiki. Engko sing iso jelasno niku ahli. Nah, gitu ya. Sidang sing rada bulet wingi bab Sambo mbuh saiki yo napa ceritane karo kan mun anteng kabeh kan. Mbuh saiki Sambo mangan bakso mbuh nang ndi kan karo. Ya. Pokoknya wis mari wingi kaya bulet ngoten ya. Ya, kuwabe kepengin delok. Mari vonis, mari. Saiki teng pundi karo wis. Baik. Itu kata syahadat itu ya. Kata syahadat. Masih panjang kalaupun mau dieksekusi masih panjang. Kalaupun itu masih mengajukan banding, masih mengajukan kasasi, ya itu masih panjang. Engko wis mari kasasi umpama ditolak masih panjang, ya minta gerasi dari presiden, minta masih panjang, gitu ya. Wis pegel engko selak lali wong-wong, gitu ya. Nah, sampean sing ngenteni selak ka ono, gitu ya. Baik. Kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan, supaya membawa misi agar orang-orang itu mau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Falamma saddaqu bihi zadahumus shalah. Kalau orang sudah membenarkan, kalau orang sudah bisa menerima dan mengamalkan syahadat itu, ditambahlah syariat sholat. Jadi syahadat dhisik perintah ini. Nek empun niku jalan barulah sholat. Falamma saddaqu biha zadahumus siyam. Kalau sholat juga sudah jalan, ditambahilah dengan syariat puasa. Falamma saddaqu bihi zadahumuz zakah.
kalau sudah jalan namanya syariat puasa itu, ditambahlah oleh Allah syariat zakat. Dan ini memang sesuai dengan periode awal mula ditetapkannya syariat sholat, puasa, zakat. Falamma saddaku biha zadahumul hajja. Ketika orang sudah bisa menjalankan syariat zakat, barulah ditambahkan haji. Summa akmala lahum dinahum. Kemudian jadilah agama mereka itu menjadi lengkap, sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebenarnya diketengahkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir ayat ini untuk menunjukkan bahwa iman itu bertambah ya sedikit demi sedikit dari satu waktu ke waktu berikutnya, terus tumbuh dengan bertambahnya ibadah yang bisa kita amalkan. Ngoten. Wong niku nek salate dereng jangkep sampeyan diteni, zakat gak kepikiran, apa zakat? Wong salat ae sik gurung jangkep. Wong salat jangkep wis suwe, zakat iku gurung mlaku sih. Zakat itu zakat fitrah loh ya, zakat fitrah itu hanya satu bagian saja. Zakat mal itu yang belum. Ya. Dereng. Kalau wis iso zakat, maaf, sholat tadi puasa dulu ya, puasa. Sholat, puasa. Poso kok gak sholat, itu gak tumon. Enten wong poso gak sholat itu jadi poso, diet. Ya. Diet. Duduk kepingin poso, kepingin diet, sampai kepingin ngirit. Ono mungkin. Ya. Jadi awal itu sholat dhisik. Sholat niku nek jangkep minimal 5 waktu saged arek niku dijak poso. Ya. Itu bertahap itu. Kalau sudah puasa barulah orang zakat, gitu ya. Zakat. Ini beda masalahnya kalau ada orang yang karena halangan tertentu tidak bisa puasa, tetap bayar zakat, beda. Maksudnya ini wong normal, nggak ada halangan tertentu, nggak ada uzur tertentu, kok gak poso, zakat gak kepikiran, gak sholat, gak poso, kok zakat, itu gak mungkin. Ya. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula seterusnya. Wong zakat niku nek iso ngetokno zakat apa mana zakat mal iku baru tergolong mampu. Nek tergolong mampu, itulah nanti syariat berikutnya dijalankan. Ya. Dengan ini maka iman itu bertambah sesuai dengan amal yang bisa kita lakukan masing-masing, ibadah yang bisa kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tadi hanya mengingatkan sebenarnya kita sudah ada di bulan Syawal. Ya, bertambahnya iman kita sangat ditentukan oleh bertambahnya amal ibadah kita masing-masing. Ya, dan nanti akan dihisab berdasarkan kewajiban-kewajiban itu. Ya, sholat dhisik. Sholat 5 waktu jangkep. Nek gak ono sunnahe ono, tambahno. Gitu. Allah perintah malaikat nanti menghisab berdasarkan jenis amal ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Poso. Jangkep poso wajib, jangkep ya sudah. Ya. Poso wajib gak jangkep duwe poso sunnah.
pakai untuk menutupi. Begitu seluruh urusan nanti begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mengingatkan kita ada di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa iman itu bisa bertambah sedikit demi sedikit sesuai dengan ibadah yang bisa kita kerjakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pembahasan kita di kitab Fiqhus Sunnah, kita terakhir itu sudah membahas tentang Kitabus Syiyam, ya. Pembahasan tentang puasa. Sebagian ada yang kita lewati, masuk pembahasan Lailatul Qadar dan iktikaf. Sementara tentang puasa-puasa sunnah, ya, itu sebagiannya kita baca dan sebagiannya kita lewati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu di dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang satu bab, ya, di dalam Kitabus Syiyam, ya, yaitu bab namanya Adabus Syiyam, adabnya puasa. Di dalam bab tentang adabnya puasa kita sudah lewat, ya, pembahasan bulan puasa, tapi kita bahas kitab ini. Yustahabbu lis-shaim ayyura'i fi siyamihi al-adab al-atiyah. Orang puasa itu hendaknya memperhatikan adab-adab puasa sebagaimana berikut. Yang pertama, as-sahur, sahur. Wa qad ajma'atil ummatu ala istihbabihi wa annahu la itsma ala man tarakahu. Fa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sepakat umat Islam, sepakat, bukan hanya para ulamanya, umat Islam sepakat bahwa sahur itu sunnah. Kalau orang tidak sahur, ya tidak masalah, ya, tidak apa-apa, tidak sampai haram. Tapi Rasulullah SAW bersabda, kata sahabat Anas, sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Khususnya tidak apa-apa tidak sahur itu bagi yang puasa sunnah, ya, bagi yang puasa sunnah. Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan puasa sunnah itu memang agak longgar, baik dalam bab sahurnya maupun bukanya, mokele, ya. Dalam hal, ya, sahurnya Rasulullah SAW, saya kira sudah pernah kita bahas, ya. Suatu saat ingin sarapan di rumah Aisyah, masuklah rumah Aisyah, tanya kepada Aisyah, Aisyah, adakah makanan pagi ini? Wah, enggak ada wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu fa inni shaim, kalau gitu ya saya tak puasa. Jadi meskipun tidak sahur, bahkan tidak niat puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu lebih longgar. Niatnya itu bisa, ya, ketika sudah agak siang, gitu, ya, boleh, selama gurung mangan, ya, selama belum minum boleh, gitu, ya. Karena itu Rasulullah SAW, kata Ummu Hani radhiyallahu anha, Ummu Hani pernah didatangi oleh Rasulullah SAW, ya, beliau diberikan bisyarabin fasyariba, ya. Ummu Hani, istri beliau, didatangi oleh Rasulullah,
beliau dikasih minum, beliau minum. Kemudian minuman yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan diminum oleh beliau ditawarkanlah kepada Ummu Hani. Faqultu inni shaimah. Maka saya jawab, kula poso ya Nabi. Nah, begitu ya. Jadi Nabi SAW datang ke rumah istrinya Ummu Hani. Beliau itu dikasih orang minum, diminumlah oleh beliau. Si ono karene ditawakno Ummu Hani, tawakno bojone iki lho, sampean ngombe pisan. Kula poso. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal mutatawwi'a amirun ala nafsihi. Fa in syi'ta fasumi wa in fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti faftiri. Wong poso sunnah iku iso sak karepe. Ya, nek sampean kepengin terus monggo, nek sampean kepengin mokel gak masalah. Begitu ya. Rawahu Ahmad wa Daraqutni. Dalam riwayat yang lain redaksinya agak berbeda tapi isinya sama. Kata Rasulullah, as-shaimul mutatawwi amiru nafsihi. Amirun, kalau tadi amirun ala nafsihi, kalau dalam redaksi ini amiru nafsihi. Orang puasa sunnah itu amir, enggak, yang menentukan nafsihi, dirinya sendiri. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Kapan naik pancet poso silahkan, kapan naik mokel gak apa-apa. Itu puasa sunnah. Demikian pula dalam riwayat yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, sona'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'atani huwa wa ashabuhu falamma wudi'a at-ta'am qala rajulun minal qaum inni sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'akum akhukum wa takallafa lakum summa qala aftir wa sum yawman makana in syi'ta. Rawahul Baihaqi bi isnadin hasanin. Hadis riwayat Imam Baihaqi, sanadnya hasan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya pernah menyiapkan untuk Nabi makanan, tak masak no Nabi niku. Fatani huwa wasabu, sing teko mboten Nabi tok, ambek wong akeh. Maka datanglah Nabi SAW washabuhu dan beberapa orang sahabatnya. Falamma wudi'at ta'am, ketika makanan itu sudah disuguhkan, pun disuguhno berarti sing ditawani mangan kan mboten wong siji tok. Berarti kan wong akeh. Qala rajulun minal qaum. Lho kok ada salah seorang ngomong, "Ini shaim, aku iki mang poso ya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Da'akum akhukum." Ya, dulur sampean iki Abu Sa'id Al-Khudri wis ngundang sampean, ngundang soro-soro. Wa takallafa lakum. Iku wis soro gaeno. Nyiapno. Napa iku mang jenenge? Nah, nyiapno panganan iku mau. Menyajikan. Maka aftir sampean mokelo. Bukalah kamu wasum yauman, makane iku poso dina liyane gak apa-apa. In syi'ta, nek sik gelem. Itu puasa sunnah, itu longgarnya puasa sunnah itu begitu. Oleh karena itu dalam bab sahur itu juga termasuk longgarnya dalam puasa sunnah. Sahur itu untuk orang puasa sunnah. Tapi tanpa sahur pun itu tetap sah. Begitu pula apalagi itu puasa sunnah. Nah, bima yatahaqqaqu, puasa sunnah itu bisa dengan apa? Puasa sunnah, sahur itu bisa dengan apa? Yatahaqqaqu sahur bi katsiri ta'am wa qalilihi walau bi jar'ati ma'in
Fa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sahuru barakatun fala tad'uhu walau ayyajra ahdukum jara'ata ma'in fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Hadis riwayat Ahmad. Sahur itu kata Rasulullah barokah, jangan ditinggalkan meskipun dengan seteguk air, ya. Karena Allah dan malaikatnya itu mendoakan orang yang sahur. Nah, gitu ya. Itu tentang sahur. Kapan sahur itu? Wis pokoknya waktu sahur min muntasofil laili ila tulu'il fajri wal mustahab takhiruhu. Pokoknya mulai tengah wengi sampai menjelang sampai tulu fajar, sampai subuh. Meskipun sunnahnya itu diakhirkan, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Kata Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami sholat subuh. Ada yang tanya, berapa jarak waktunya antara sampean sahur dengan sholat subuh? Kurang lebih bacaan 50 ayat. 50 ayat niku pirang menit kira-kira? Ya, 10 menit kira. Makanya saat niki itu kei jenenge napa? Imsak. Nah, itu. Ya kayak joko-joko. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain diceritakan sahabat-sahabat Nabi niku nek buka niku cepet-cepetan, disik-disikan, tapi nek sahur iku ya suwe-suwean, lebih dekat dengan subuh. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nas iftaran wa abtauhum sahuran. Jadi nek buka niku disik-disikan, ya nek sahur ya ngenteni sing paling kari. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Ya, meskipun di sini riwayat ini diperselisihkan, tapi tentang mengakhirkan sahur itu memang sepakat para ulama sunnah. Bahkan dalam riwayat yang lain di sini tidak ini ya, tidak dicantumkan rupanya, ya, tidak dicantumkan di sini. Rasulullah SAW itu tahu ada orang, ya, yang masih sahur gurung tutuk, kari titik. Datanglah waktu azan, ya, sing azan kate ngapek mik niku langsung dicegah sik enten ono dhisik gitu ya. Gitu. Enten ono. Ya nek kari titik mboten sik kait kate mulu beda. Hari titik gurung mari, ya, kan gitu ya. Nah, jadi itu tentang sahur. Ya. Sunnahnya lagi adalah di akhir waktu, tapi tidak menjadi syarat dan rukun puasa. Kalau ditinggalkan tetap sah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu saya kira yang kita bahas. Ya, nanti kita lanjutkan tentang adab yang lain. Adab pertama nanti sahur. Yang kedua nanti buka, ya, termasuk doanya. Saya kira kita sudah bahas di dalam forum yang lain, kajian yang lain, tapi nanti tetap akan kita teruskan. Saya kira demikian yang bisa kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Nanti kita sambung di waktu yang lain. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.